Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Khorida dari UPT Satuan Pendidikan SDN Kandung, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Di sini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Ibu Naharin Roisatul Umah sebagai fasilitator saya dan juga Bapak Yatna Supriyatna sebagai pengajar praktik saya. Sebelum melaksanakan aksi nyata, tentunya saya merencanakan aksi nyata dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin dan menyusun jadwal yang akan dilaksanakan. Saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Kandung pada hari Senin 19 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Kandung, Bapak Haji Mustafa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kandung beserta staf guru TK KB yang kami hormati, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan diisi materi oleh teman kita Ibu Sylvia Khorida sama Bu Wahyu Sofia. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi bikulli niyatin shalihah sya'allahu lahul Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua peserta seminar dimohon untuk berdiri semua. Di sana
ini loh caranya pulang gitu. Kira-kira gitu. Dan ini mudah-mudahan untuk yang lain akan mengikuti, karena tidak terbatas hanya dari SD saja. Ini diglomerasi tiga, TK ada, TK mikir berkah berduka. Kemudian nanti yang lain juga tercover. Termasuk tadi saya ditanya, Pak Bapak ada yang tercover PBG? Alhamdulillah yang sedang proses satu, yang antri yang sudah masuk entry itu berapa? 3. Nah, sudah masuk entry 3, yang sedang proses satu. Tapi tidak nyinggung calon guru penggerak, kuatir diparani. Biasa single itu saja. Mudah-mudahan itu. Nah, sekarang itu mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber menjadi apa itu namanya tambahan ilmu buat kita untuk kembali ke kita implementasikan ke siswa. Ini tidak terbatas PAUD, TK atau SD, karena pendidikan usia dini tidak hanya di PAUD saja, sampai ke SD. SD itu masuk pendidikan usia dini. Nah, makanya di MPLS kemarin itu dulinannya ya dulinan PAUD, senam PAUD, padahal SD. Ya kan? Nah, ini memang gitu. Di zaman sekarang itu PAUD bukan miliknya PAUD saja. SD paling tidak itu sampai kelas 2. Paling tidak kelas 2 sama dengan PAUD. Yo nyanyi, yo senam PAUD. Nah, makanya diundang untuk ikut diseminasi. Alhamdulillah nanti akan dapat tambahan ilmu, ya, ilmu yang penting untuk PAUD dan TK, yang penting tidak belajar caranya ngocor enggak, ya, karena masih belum kan, hanya saja tekniknya bagaimana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat berdiseminasi, selamat untuk menambah ilmu, mudah-mudahan ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa bermanfaat untuk kita semua. Ajaran selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri kita. Sebelum penyampaian materi, saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kandung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SDN Kandung. Terima kasih saya mengucapkan dalam acara budaya menerapkan dan menyebarkan pemahaman budaya positif sebagai salah satu tugas pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Sylvia Khorida dan teman saya Ibu Wahyu Sofia, calon guru penggerak angkatan 11 UPT Satuan Pendidikan SDN Kandung Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya perkenalkan fasilitator kami Ibu Naharin Roisatul Umar dari Kabupaten Blitar, dan pengajar praktek kami yaitu Bapak Yatna Supriyatna dari PT Satuan Pendidikan SDN Kedungrejo, Kecamatan Winongan. Sebelumnya kita bermain terlebih dahulu, tebak gambar. Coba, ini potongan gambar dari hewan apa ya? Iya, kira-kira apakah ini benar, Bu Wahyu? Tidak. Selanjutnya. Nah, ini kira-kira potongan gambar hewan apa ya? Putri duyung. Kita buktikan sama-sama. Ya, kepalanya kucing, ekornya ikan. Selanjutnya, nah ini hewan apa kira-kira? Ayam. Terus ternyata ini adalah kepala kuda dengan ekornya tupai. Nah, materi selanjutnya adalah budaya positif. Kira-kira sebelum masuk ke budaya positif, apa yang terbenak di Bapak Ibu guru? Apa sih tentang budaya positif itu? Budaya yang baik, ada lagi? Kebiasaan baik, apa lagi? Budaya 5S itu juga termasuk budaya positif. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Coba ini Bu Faiz ini, coba dibacakan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Terima kasih, saya ucapkan kepada Bu Faiz. Ya, terus konsep inti dari budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga institusi. Di sini saya akan menyampaikan tentang 4 poin: perubahan, disiplin, nilai, dan juga keyakinan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri Bu Wahyu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju napa mboten? Nah, nanti ini akan kita pelajari bersama-sama.
baru sebelum yang Bu Guru ini. Ada istilah pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga berpusat pada siswa. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu guru di kelas ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ya, saya harap Ibu Bapak guru di sini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun dan membimbing untuk membimbing siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dengan memenuhi kebutuhan itu, masing-masing siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu ada pembelajaran yang berprinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini ada berapa dimensi nih? 6. Ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya di kelas saya itu ada gerakannya. Kita bernyanyi bersama sama-sama. Seperti itu Bapak Ibu guru, tentang profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Diharapkan setiap peserta didik ini memiliki sifat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Kemudian kebinekaan global. Peserta didik ini diharapkan menerapkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Indonesia ini banyak sekali nih Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini tidak hanya untuk membersihkan kelas atau di lingkungan sekolah, tetapi saling bergotong royong, berdiskusi, saling berkolaborasi dengan teman sejawat seperti tutor sebaya. Seperti itu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, dari 6 dimensi ini diharapkan bisa mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat kepada murid, guru menghamba kepada murid. Next. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Miskonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Kita ketahui sendiri, untuk kita tidak bisa mengontrol setiap murid. Setiap murid itu harus mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Kalau misalnya murid itu melakukan sesuatu, kita mengontrol untuk anak itu tidak berbuat seperti itu lagi. Tidak bisa Ibu Guru. Kenapa? Harus ada motivasi dalam dirinya sendiri. Jika kita lemah, bisa saja murid itu berperilaku yang lebih buruk lagi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini tuh berkaitan dengan rujukan rayuan bahwa
setiap anak itu kita rayu atau bujuk untuk melakukan tindakan yang benar. Kemudian bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah ini kita sebagai guru? Apakah kita selalu memaksa murid itu untuk berperilaku yang baik, Bapak Ibu? Memaksa untuk berperilaku yang baik. Semua itu kembali lagi ke motivasi intrinsik peserta didik. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Sebelumnya, paradigma yang lama, realita kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol ini, realita kebutuhan kita berbeda-beda. Dari sekolah kita, di kelas kita, bermacam-macam sekali karakter peserta didik. Bermacam-macam sekali latar belakangnya. Bahwa di sekolah yang sama, di kelas yang sama, kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian stimulus respon yang lama, semua orang melihat hal yang sama, bahwa teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, sifat yang berbeda, keunikan masing-masing orang itu memiliki keunikan, keistimewaan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bahwa teori kontrolnya adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang lama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang lama, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalkan di tangan kanan jenengan membawa benda yang sangat berharga, misalnya cincin atau secari kertas. Kemudian teman Anda berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda. Apakah Anda akan melepaskan benda berharga tersebut? Mungkin. Ya, kita sekuat tenaga tetap mengepalkan tangan, mempertahankan. Ini yang bisa mengontrol dirinya adalah diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bahwa teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah dengan teori kontrol model berpikir menang kalah. Kemudian ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini monggo Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Tindakan yang sesuai dengan peraturan. Ada lagi Pak Fauzi? Kebiasaan rutin dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu merupakan disiplin positif dan
nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari kata yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nanti akan saya jelaskan tentang imbalan penghargaan ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini adalah motivasi yang paling rendah. Kenapa? Tidak melakukan kesalahan supaya tidak dihukum, menghindar dari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya sedikit bercerita pada waktu kelas 6 yang sekarang, ya, saya itu di kelas saya menerapkan ada yang namanya bintang prestasi. Bintang prestasi ini awalnya sangat bagus sekali, Bapak Ibu Guru. Anak menjadi aktif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Jika kemarin itu ya, saya kehabisan bintang karena belum dikirim sama pihak Shopee. Anak-anak itu merasa, Bu Guru mana bintangnya, Bu Guru kok nggak ada. Nah, anak-anak ini merasa apa ya, ada ya sesuatu yang kurang. Mereka jadi, nah Bu Guru nggak ada bintangnya, kayak ada rasa apa ya, iya, ketagihan, gak ikhlas mengerjakan sesuatu itu, kayak ada yang kurang gitu. Itu kalau di kelas saya dulu, makanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi intrinsik. Jika ada motivasi dalam dirinya peserta didik itu untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah ingin mendapatkan pujian atau ingin menghargai diri sendiri? Coba Bapak Ibu, siapa yang mau menjelaskan ini? Monggo Pak Indra. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Motivasi saya mengajar tepat waktu yaitu saya ingin menjadi salah seorang yang bisa menghargai waktu.
menghargai diri saya sendiri sebagai contoh teladan bagi murid-murid saya. Jadi meskipun di sekolah saya tidak ada aturan yang baku dan ujian, saya akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar. Karena saya sadar sebagai guru yang tugas utamanya mengajar dan mendidik, apalagi saya seorang guru SD yang bertanggung jawab keseluruhannya atas kelas yang saya ambil. Nah gitu aja ya, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Pak Indra. Mas dapat bintang. Ya, motivasi Pak Indra adalah motivasi dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik untuk datang tepat waktu dalam mengajar dan mendidik siswanya di kelas. Tadi Pak Indra juga menyebutkan jika di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada teguran. Pak Indra ini tetap datang tepat waktu sesuai dengan jamnya, jam mengajar di kelas. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan juga bernalar kritis. Kemudian IPO Primary Years Program atau bisa disingkat dengan PIG, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Dan ada juga nilai kebajikan, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Coba ini, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nilai-nilai kebajikan yang mana ini Bapak Ibu Guru? Tentang apa? Tanggung jawab. Benar sekali. Mengembalikan buku di tempatnya, ini nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab. Bergantian dan menunggu giliran, nilai kebajikannya apa ya ini? Menghormati orang lain. Itu juga bisa masuknya. Lanjut ke materi selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hukuman, menurut Bapak Ibu Guru, hukuman ini kira-kira yang dimaksud dengan hukuman ini seperti apa? Maksudnya sesuatu yang harus terjadi secara tiba-tiba. Kemudian anak membenci kedisiplinan, bersifat memaksa. Beda sekali dengan konsekuensi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Next.
Lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali karena terlambat masuk. Termasuk ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Next. Membersihkan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ya Pak, iya, konsekuensi. Next. Bintang lagi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada namanya segitiga restitusi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Keyakinan kelasnya. Bapak Ibu guru apakah sudah membuat keyakinan kelasnya? Kelas 1 Bu Mita, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Kelas 2 Bu Wahyu, sudah. Kelas 3, kelas 4 saya sendiri sudah membuat keyakinan kelas. Kelas 5, kelas 5 belum. Ya. Kelas 6 gimana Bu Faiz? Belum juga. Nanti diharapkan setelah desiminasi ini kelas 5 dan 6 sudah membuat keyakinan kelasnya. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Juga untuk kesehatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini diterapkan supaya anak didik kita itu bisa bertanggung jawab apa yang sudah dilakukannya dengan memiliki tujuan akan nilai-nilai kebajikan universal. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencari kata yang akan disepakati.
Jadi siswa itu diberikan sticky note nanti untuk menuliskan apa yang akan kita sepakati bersama. Kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti apa? Misalnya, jangan datang terlambat. Ini kalimat negatif apa positif? Negatif. Gimana kalimat positifnya? Datanglah tepat waktu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Sedikit saja agar mudah diingat, lalu tempel di dinding kelas yang terlihat. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas 4. Jadi anak-anak itu dilibatkan secara langsung dalam pembuatannya, menampung semua inspirasi atau ide-ide dari peserta didik. Setelah anak-anak menuliskan keyakinan yang akan disepakati, kita pilih-pilih terlebih dahulu. Ya, disamakan. Ada di kelas 4 itu datanglah tepat waktu, kemudian ada nilai saling menghormati dan menghargai, stop bullying, dan juga nilai bertanggung jawab. Ini adalah proses pembuatan keyakinan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat.
Anak-anak kalian tadi sudah menuliskan keyakinan kelasnya. Sekarang kita kategorikan dengan kalimat yang sama. Misalnya, ini datang tepat waktu. Terus, ini tidak boleh membuang sampah. Jangan membuang sampah, ini sama ya. Tidak boleh membuang sampah juga sama. Tidak boleh mbak. Saling menghargai sesama teman, pinter. Terus ada lagi apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak boleh mengejek. Ya. Saling menghargai. Tidak boleh bertengkar. Terus ini apa ini? Tidak boleh memakai sepatu putih. Pinter. Terus ini dilarang membuang sampah. Saling menghormati sama teman. Nah, anak kalian tadi sudah menuliskan kalimat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ubah dengan kalimat positif. Kalimat positif.
jagalah kebersihan. Konsekuensinya apa? Jika ada temannya yang membuang sampah sembarangan, tidak sampah. Boleh sama membersihkan lingkungan. Saling menghargai dan menghormati gimana konsekuensinya. Ayo, kalau ada temannya tidak menghormati temannya, apa konsekuensinya? Oh ya, boleh. Berbagi dengan teman, berbagi makanan ya. Stop bullying sama, boleh berbagi. Pakailah sepatu hitam. Jika ada temannya yang memakai sepatu putih, apa konsekuensinya? Suruh beli bulu. Sepatu hijau. Sepakat atau setuju dengan ini nak? Keyakinan kelas kita dan juga konsekuensinya. Setuju? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semuanya ya? Siapa sekarang yang ketua kelasnya? Nah, ada namanya. Ayo, tanda tangan. Ya, keyakinan dan kesepakatan ini sama Bapak Ibu Guru, kecuali beda dengan peraturan. Peraturan dan keyakinan itu berbeda. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan dinikmati dulu hidangan yang ada di depan meja.